Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat ya buat teman-teman semua. Oke, kali ini aku mau reading nih. Kembali lagi mau reading tentang energi karir, keuangan, dan asmara. Sorry. Ya, sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi energinya bisa nggak resonate, bisa resonate buat kamu. Energinya bisa cepat atau lambat ya, bisa sudah terjadi atau yang terjadi sekarang ini atau bahkan yang akan terjadi. Oke, ambil positifnya aja ya buat teman-teman. Aku mau cek dulu di sini untuk energi karir dan bisnis zodiak Sagittarius bulan Juni tahun 2022. Ada Two of Swords nih. Berhenti di jalan, berhenti di tempat nih. Bingung apa yang harus kamu lakukan. Bingung. Nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, berhenti di jalan nih kalau aku lihat. Ya. Dengan adanya Two of Swords ini juga diharapkan buat teman-teman ini jangan lihat ke belakang ya. Ini loh. Karena kalau aku lihat ini bukannya malah mengalami peningkatan, ini kalau aku lihat ada, jadi kayak energi karir dan bisnis kamu ini bukan masalah apa ya, jadi kayak semangatnya itu menurun. Nah ini, atau bahkan sebagian dari kamu ini berhenti di jalan nih. Jadi belum ada langkah ya. Yaudah, sekitar situ-situ aja. Peningkatannya belum ada nih. Kalau aku lihatnya seperti itu. Nah ini, karena kamu sendiri itu juga nggak tahu gitu loh. Tujuan kamu ini maunya apa? Maunya kayak gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Ini kalau aku lihat alasan berhenti di tengah jalan juga itu. Karena kamu sendiri mungkin gak tahu ini apa sih yang kamu inginkan sebetulnya, apa sih mau kamu, gregetnya yang kurang. Nah ini juga bisa ya, gregetnya kurang ini. Selain gregetnya kurang itu tadi, bingung kamu, gak tahu apa yang harus kamu lakukan di situasi kamu sekarang ini. Gini teman-teman, sebetulnya kehidupan kamu itu penuh dengan yang namanya energi blessing sebetulnya. Banyak orang yang sayang sama kamu, peduli sama kamu di sini. Banyak orang yang bisa memahami kamu di situasi kamu. Hanya saja balik lagi dengan diri kamu sendiri. Ini loh. Sebetulnya setiap langkah yang kamu ambil, setiap jalan yang kamu hadapi ini banyak berkahnya. Ini ya, banyak berkahnya. Jalan apapun. Hanya saja itu tadi, dari diri kamu aja yang belum ada langkah atau bingung. Nah, masih bingung nih. Atau bisa saja kamu tuh ya udah, kalau udah maunya kayak gini ya udah gitu ya. Jadi peningkatannya nggak ada, stuck di tengah jalan. Gini teman-teman, kalau aku lihat ada seeing clearly ya. Kita ngomong juga masalah ten of emotion. Mungkin tanpa kamu sadari, banyak orang-orang yang care sama kamu. Banyak juga yang berharap kamu ini lebih baik dari sekarang. Ini banyak yang masih berharap yang kamu lebih baik dari sekarang. Ya, entah karir kamu maupun usaha kamu. Terutama siapa? Terutama orang-orang terdekat dengan kamu, istri kamu, suami kamu, keluarga kamu, kerabat kamu, siapapun itu yang dekat dengan kamu energinya. Berharap ada peningkatan. Kenapa? Karena tanpa kamu sadari, ini loh, kita ngomong masalah singularly. Singularly ini sendiri
Gini, mungkin ada landasan, ada dasarnya kenapa mereka ini menginginkan suatu hal yang lebih dari kamu. Nah ini, pasti ada dasarnya. Entah itu memang untuk mereka sendiri atau memang demi kebaikan kamu. Kenapa sih kerja kayak gini-gini terus? Nah, atau rezeki kamu kan di sini stuck aja. Kenapa sih nggak ingin coba cari yang lebih? Nah, bisa juga seperti itu ya. Nah, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Seeing Clearly ini sendiri, bisa saja mereka ini ingin kamu yang terbaik, tapi ada situasi juga mereka ini, kamu juga ingin mereka juga paham tentang kamu bahwa tidak semudah itu, nggak segampang itu. Nah ini juga, ya. Mungkin bos kamu bisa juga, nih bisa juga nih bos kamu nih. Mungkin orang-orang yang ada apalah hubungannya dengan kamu di sini mengharapkan kamu, coba deh kamu di sini, coba deh kamu di sini. Aduh nggak tahu deh, masih belum tahu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di sini aku juga melihat ada Seeing Clearly. Ada beberapa yang harus di review lagi. Nah ini, karena kalau aku lihat ini karir kamu, bisnis kamu ini nanti efeknya bukan hanya di kamu. Kalau aku lihat, efeknya nanti bukan hanya di kamu, tapi orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu jatuh, kalau kamu down, ya, kalau kamu nanti nggak sukses, kalau kamu nanti begini, ini imbasnya juga ada ya yang terimbas di sini. Kalau aku lihat, ada yang terimbas. Nah ini, maka dengan hadirnya Seeing Clearly dan Ten of Emotion ini sendiri, kayak seolah-olah ada suatu kejadian yang membuat yang mengharuskan kamu itu kayak, halo sadar ya gitu loh. Banyak orang yang kayak kalau kamu up, ini mereka juga keikutan. Kalau kamu down, mereka juga keikutan. Nah ini loh, kayak seolah-olah seperti itu. Tapi di sisi lain, kamu ini kayak merasa bahwa penuh dengan tanggung jawab gitu loh. Aku melihat penuh dengan tanggung jawab, ya. Bukan beban, tapi kayak ini adalah tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Ya, ini adalah suatu tanggung jawab. Di sini kalau aku lihat. Karena kalau aku lihat dengan hadirnya Seeing Clearly ini sendiri, mungkin kamu terlihat fine di hadapan mereka. Tapi sebetulnya enggak. Kamu terlihat baik-baik aja, tapi sebetulnya tidak. Kamu sebetulnya juga gak nyaman dengan situasi seperti ini. Yang kehidupan bisnis ataupun karir kamu kayak gini-gini terus, sebetulnya kamu gak nyaman, tapi kamu sendiri masih belum tahu langkah kamu next gitu loh, langkah kamu selanjutnya. Kalau kamu ingin sukses, apa sih yang harus kamu lakukan? Mungkin dengan cara kamu, menurut kamu itu yang benar, belum tentu. Makanya dengan hadirnya Ten of Emotion ini sendiri, sebetulnya orang-orang yang dekat dengan kamu itu sangat care, sangat peduli, bahkan mungkin sebagian dari mereka udah kasih masukan-masukan ke kamu. Nah, tinggal dari kamunya sendiri. Kalau aku lihatnya seperti itu. Berarti gimana, Kak? Nih, aku lihat masih ada stagnasi ya, teman-teman. Stuck di sini. Bahkan ada sebagian dari teman-teman ini energi semangatnya ini berkurang. Ya, energi semangatnya, energi apa ini berkurang. Nah, ini yang harus ditingkatkan, oke? Jadi itu, kalau aku lihat dari segi karir ataupun bisnis nih. Jadi harus lebih semangat lagi dari sebelumnya ya buat teman-teman. Oke, next. Di sini aku lihat juga mau yang namanya energi keuangan dan rezeki zodiak Sagittarius bulan Juni tahun 2022. Oh, awali langkahmu nih. Jadi sebagian dari Sagittarius ya, ini adalah bulan-bulan yang sangat penting. Nah ini loh, untuk memulai segala sesuatunya, jangan diundur-undur lagi. Nih sarannya dari kartu di sini nih.
Ya, ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu di bulan Juni, terutama keuangan kamu ataupun rezeki kamu untuk Sagittarius di sini. Nah, gini, saran dari kartu ya kalau aku lihat, karena mungkin ada beberapa hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Yang pertama itu tadi, kamu akan mendapatkan sesuatu, bukan mendapatkan, tapi lebih ke arah bahwa kemungkinan ya ini adalah langkah yang penting buat Sagittarius untuk memulai, untuk menambah energi di rezeki kamu. Ini ingat ya, ada sesuatu hal. Jadi kalaupun ini ada istilahnya karir kamu, usaha kamu, maka mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Karena di sini aku melihat efeknya juga akan masuk ke rezeki kamu, ke keuangan kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu dengan hadirnya inner strength ini sendiri, yaitu aku melihat banyak orang yang masih mau bantu kamu. Nah ini ya, ada beberapa orang lah, nggak banyak, tapi ada beberapa orang yang masih siap bantu kamu, terutama bagi kamu yang kesulitan masalah keuangan nih, ya masih mau bantu kamu di sini. Nah ini hampir sama seperti di energi karir kamu, banyak orang yang masih, jadi kayak perjalanan hidup kamu sebetulnya penuh dengan berkah. Jadi mulailah dari sekarang untuk bergerak, karena itu juga bisa memacu keuangan kamu dan rezeki kamu ya. Tuh nih, ini kalau aku lihat intinya untuk Sagittarius di keuangan ya, semua itu bergantung dari kamu. Rezeki kamu, keuangan kamu, dan karir kamu, bisnis kamu, ini bergantung dari diri kamu. Memang kadang-kadang itu ada kalanya rezeki itu datang tiba-tiba, nggak diduga. Ada ya, ada yang memang harus dengan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan itu. Nah inilah kamu. Paham ya teman-teman? Karena kalau aku melihat dari inner strength ini sendiri ya, rezeki kamu datangnya juga ya dari yang namanya kebaikan kamu. Nah, apalagi yang suka apa ya, pekerjaannya ataupun bisnisnya ini menyangkut pelayanan. Nah, ini pelayanan customer ya, konsumen, ataupun kita masalah pemasaran. Ini berarti intinya apa? Tentang yang namanya pelayanan, keramah tamahan. Nah ini, keramah tamahan, senyum, bahasa, tata caranya, ini juga bisa mendapatkan rezeki di situ. Nih, berarti intinya apa kak? Rezeki kamu bisa datang dari apa yang kamu perbuat teman-teman. Ya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat. Kalau bawaannya jutek, judes, galak, susah dapat rezekinya. Nah ini loh. Karena orang yang mau lihat kamu aja udah kayak gitu. Nah ini contoh ya. Tapi kalau bawaannya itu enak, senyum, sopan, bawaannya adem, enak dilihat ya. Ini gak harus masalah apa, dandanan juga nih. Nah, dandanan juga. Itu nanti secara nggak langsung ini akan mendapatkan rezeki lebih. Nah ini, seperti aku bilang, rezeki itu datangnya dari mana aja nih. Ada yang tiba-tiba, ada yang dari sini. Tapi kalau aku lihat, datangnya energi kalian itu dari apa yang kalian usahakan juga di sini. Ini berarti belum ada ya kak datang dari tiba-tiba, belum. Tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba dapat apalah ya. Keluarga tiba-tiba datang ini bawa duit, enggak, belum ya, belum. Nih kalau aku lihat, jadi kalau bilang masalah rezeki ini bisa bagus, kan aku bilang bahwa bulan Juni ini adalah saat-saat buat kalian ya untuk bergerak, karena kemungkinan ini bisa membuka energi rezeki kamu sendiri atau keuangan kamu. Oke? Itu. Lanjut di masalah asmara untuk Sagittarius. Sorry.
Ace of Abundance. Dukungan orang-orang di sekitar kamu, ya. Ini kalau aku lihat ini tentang yang namanya dukungan. Dukungan moral, dukungan apa. Sekarang ini yang kamu butuhkan ya, teman-teman. Ini. Berharap ada orang yang selalu ngedukung kamu, selalu ada buat kamu. Ya. Yang selalu support sama kamu. Ada beberapa dari kalian itu yang kalian butuhkan. Ya, sekarang ini dari orang yang kamu sayangi, dari orang yang penting buat kamu. Oke. Atau bahkan ini bukan masalah keinginan, tapi bisa saja, ya, bisa saja kamu terhubung atau bahkan kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa selalu ngedukung kamu, yang bisa membuat kamu lebih semangat lagi. Nah ini, secara asmara ya. Ini kalau bukan tentang keinginan. Kalaupun ini tentang keinginan, berarti itu yang kamu inginkan, itu yang kamu butuhkan, yaitu dukungan. Memberikan kamu semangat, ya. Bukan malah membebani, intinya seperti itu. Sehingga di sini aku melihat, ya, orang yang bisa mendukung kamu, support kamu selalu ini membuat kamu apa? Membuat kamu itu bisa berbuat lebih gitu loh daripada dia. Ini bisa berbuat lebih. Karena kalau aku lihat dengan hadirnya Abadan ini sendiri tentang yang namanya dedikasi. Kamu bisa jadi seolah-olah gini, kamu kasih aku 1, aku bisa kasih kamu 2. Kamu kasih aku 2, aku bisa kasih kamu 3. Kamu bisa ngedukung aku, support aku, ya. Maka aku akan lebih bisa support kamu dan ngedukung kamu. Atau bahkan aku hanya butuh kasih sayang kamu. Kalau kamu bisa ngasih itu, aku bisa kasih kamu lebih. Nah ini, ya, kalau aku lihatnya seperti itu. Karena saat ini kamu itu dalam keadaan galau. Kalau aku lihat, nah, Sagittarius dalam keadaan galau, nggak tahu apa yang digalaukan, ini bingung sekarang ini. Apa ini? Apa yang dibingungin ini? Makanya kayak sekarang ini kamu tuh yang kamu butuhkan ya dia, orang yang sedang kamu pikirkan atau orang yang sedang dealing dengan kamu. Bingung memilih atau bingung dengan sesuatu atau bingung apa nih? Pokoknya kamu bingung di sini aku melihat. Pikiranmu lagi nggak menentu. Nah ini, pikiranmu lagi nggak menentu nih. Oh itu, yang kamu butuhkan sekarang adalah sosok orang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini. Apalagi kalau aku bilang ada 7 of emotion ini sendiri, masalah yang datang dalam kehidupanmu ini gak hanya masalah asmara gitu loh. Masalah inilah, itulah, inilah. Ya. Sehingga kamu tuh bingung sendiri cara untuk menyelesaikannya, bisa juga. Makanya kamu butuh dia nih. Ya. Butuh dicas lah sama orang yang sedang kamu pikirkan ini. Dia bisa juga. Ini loh. Makanya di sini aku juga melihat gini, teman-teman. Akan ada saatnya tiba jika itu memang yang kamu butuhkan dari seseorang, ya. Karena mungkin orang yang sedang kamu pikirkan ini saat ini belum bisa untuk ada buat kamu. Nah ini loh. Saat ini orang yang sedang kamu pikirkan belum bisa atau belum waktunya ada buat kamu. Entah itu pasangan kamu, mantan kamu, atau gebetan kamu yang memang kamu lagi butuh, tapi ternyata kenapa sih dia nggak pernah ada, atau saat ini kenapa sih saat gue dalam posisi seperti ini dia kok begini, ya. Karena mungkin dengan hadirnya Nine of Abundance, ya, di saat seperti itu memang dia belum ada buat kamu, tapi di saat yang tepat dia ada buat kamu. Nah ini, di saat yang tepat dia ada buat kamu. Di sini aku juga melihat itu tadi, kenapa di saat-saat A dia nggak ada, tapi di saat begini dia ada. Kadang-kadang kamu juga bingung, dia itu niatnya begini sama kamu, apa niatnya, apa begini atau begini atau begini nih. Nah ini juga bisa, paham ya. Lalu yang kedua nih, apalagi buat yang single terutama nih,
akan hadir nih beberapa dari kalian nih, 1 bahkan 2 orang atau bisa lebih nih. Banyak yang mendekat sama kamu nih. Banyak yang mendekat nih. Atau kamu lagi dealing dengan beberapa orang sehingga bingung. Yang satunya apalagi kedua-duanya ini bisa saja semuanya menurut kamu baik. Bisa juga kamu di antara beberapa pilihan. Nah ini untuk yang single-single Sagittarius nih, ada beberapa dari kalian ini kayak dihadapkan dengan beberapa pilihan yang bikin kamu tuh bingung. Tapi itu tadi mungkin yang kamu butuhkan. Jadi kamu harus fokus dengan apa yang kamu butuhkan ya. Kamu butuh apa sih? Nah ini loh. Yang kamu butuhkan apa? Di situasi kamu sekarang ini, maka kamu akan mendapatkan itu. Nah ini loh. Kamu bingung dengan beberapa pilihan. Aku pengen ini bisa juga. Aku oke, dari beberapa cowok atau dari beberapa cewek. Aku maunya itu cewek atau cowok yang modelnya kayak gini. Maka fokus di situ. Ya. Maka apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan. Nih. Ya. Atau kamu cobalah untuk menjalani dengan kamu fokus dengan sifat dan karakternya. Kalau kamu masih bingung dengan siapa yang terbaik. Ya, siapa yang terbaik? Kamu fokus dengan awalnya nih. Kak, aku butuh orang yang begini. Maka carilah dari antara beberapa itu. Nah ini. Ya, maka kamu akan mendapatkan itu. Oke, so sekali lagi ya itu buat teman-teman Sagittarius. Aku akhiri, semoga bermanfaat. See you next time.